مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعني وتوصل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Al-Usul Sittah. Masih pembahasan al-aslul awal, yaitu pokok yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah dan juga menjelaskan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli, ya, dan keberadaan mayoritas Al-Qur'an itu fi bayani hadzal asli, itu menjelaskan pokok ini, yaitu pokok yang pertama, yaitu tauhid, ya, dan menjelaskan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min wujuhin syatta, dari sisi yang berbagai macam, ya. Jadi Al-Qur'an itu mayoritasnya menjelaskan pokok yang pertama, yaitu tauhid, dan juga menjelaskan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sisi. Bikalamin, dengan penjelasan yafhamuhu abladul ammati, yang mana orang yang paling bodoh dari kalangan orang awam pun bisa memahami penjelasan tersebut. Beliau menjelaskan bagaimana permasalahan tauhid adalah permasalahan yang pokok, permasalahan yang sangat penting. Karena itulah Al-Quran itu mayoritasnya menjelaskan hal tersebut dengan berbagai macam sisi, dengan penjelasan yang sangat terang, yang mana orang awam sekalipun, bahkan disebutkan oleh beliau, orang awam yang paling bodoh pun bisa memahaminya. Ya, maka ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tetapi kemudian tidak memahami pokok yang pertama ini. Karena memang pokok yang pertama ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat terang. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, Allahu Jalla wa'ala yaqulu, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini dalam surat An-Nisa. Kata beliau, hal hadza kalamun ghamidun, apakah ini adalah ucapan yang ghamidun, yang sulit untuk dipahami? Ya, ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata beliau, al-awwamu yafhamunahu, orang awam pun mengetahuinya. Ya, karena firman Allah ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, adalah ucapan yang sangat jelas, bukan sebuah ucapan yang ghamid, yang sulit untuk dipahami. Nah, firman Allah ini, yafhamuna min hadhil ayati al-amra bil ibadati wan nahya anisyirk. Nah, mereka orang-orang awam memahami dari ayat ini, ya, ketika dia membaca wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, mereka paham dari ayat ini al-amru bil ibadati, perintah untuk ibadah. Mereka paham bahwasanya dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk beribadah. Dan juga mereka orang awam pun paham dari ayat ini, yaitu wan nahya anisyirki, bahwasanya ayat ini terdapat larangan dari kesyirikan. Walau annahum lam yata'allamu, ya, meskipun bahwa mereka ini tidak belajar, ya, ketika baca ayat ini mereka paham, ya'rifuna hadza min lughatihim, mereka mengetahui hal ini dari bahasa mereka. Hadhihi ayatun wahidatun, ini adalah satu ayat, ya, wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadza, sedangkan Al-Quran itu dipenuhi dengan ayat yang semisal ini.
Ya, beliau sebutkan contoh ayat yang sangat terang, ya, yang bisa dipahami bahas sekalipun oleh orang awam. Ayat yang menjelaskan tentang tauhid, yang menjelaskan tentang lawannya yaitu kesyirikan. Di mana dalam ayat ini perintah untuk beribadah kepada Allah dan dilarang dari kesyirikan. Orang awam pun paham. Kemudian kata beliau, hadhil ayatu, ayat-ayat ini yamuruna 'alaiha, mereka lewati, wa yakra'unaha, dan senantiasa mereka baca, lakin akan tetapi la yufakkiruna fiha, mereka tidak memikirkan ayat ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan mereka senantiasa melewati ayat ini, membaca ayat ini, ya, atau yang semisal dengan ini, atau bahkan mereka hafal, akan tetapi mereka tidak berpikir tentang kandungannya, tentang maknanya. Dalam keadaan mereka membaca ayat ini, mengulang-ulangnya, bahkan menghafalnya, kata beliau, wahum yakulun, sedangkan mereka mengatakan, ya Aliyu, wahai Ali, ya Husain, ya wahai Husain, ya Badawi, wahai Badawi, ya Tijani, wahai Tijani, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, yaitu Abdul Qadir Jailani. Yasrukhuna, mereka menyeru, wa yasihuna, mereka berteriak, wa yunaduna, mereka memanggil, bi a'la aswatihim, dengan suara mereka yang keras, ya. Ya fulanu, ya fulan, wahai fulan, wahai fulan, wa fulanun hadza mayyitun, dalam keadaan fulan ini adalah mayyit, itu sudah meninggal. Menyeru, mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala agar kemudian selain Allah ini memenuhi hajat-hajat mereka. Mereka menyeru, wahai Ali, ya berilah pertolongan, wahai Husain, wahai Badawi, wahai Abdul Qadir, demikian. Waliyadzubillah. Padahal mereka membaca ayat tadi yang sangat jelas. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadzal ladzi yunadi al-mayyita, dan orang ini yang dia memanggil mayyit, orang yang sudah mati, wa yasruhu, dan dia menyeru mayyit tadi, ya, rubbama annahu yahfazul qur'ana, terkadang dia ini menghafal Al-Quran bil qiraatis sab'i awil ashri, dengan qiraah as-sab', ya, dengan qiraah as-sab'ah, ya, 7 qiraah atau 10 bahkan, ya. Dia menghafal Quran dengan qiraah sab'ah atau qiraah yang 10 itu. Tapi ternyata perbuatannya dia menyeru, berdoa, memanggil orang-orang yang sudah mati, meminta kepada mereka agar mereka memenuhi hajat mereka, agar mereka menghilangkan kesulitan dari mereka. Waliyadzubillah. Ya. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an naziri. Ya, dan mereka pun betul-betul memperbagus Al-Qur'an, ya, dengan tajwid yang mana munqati'an naziri, yang tidak ada yang semisal dengannya. Ya, betul-betul luar biasa dia membaca Al-Quran, ya, sebagaimana kata Nabi SAW, yuqimuhu iqamatas sahmi, dia meluruskannya seperti meluruskan anak panah, luar biasa, ya kan. Yang namanya anak panah itu kan harus betul-betul lurus, tidak boleh ada kebengkokan sedikit pun, agar kemudian anak panah itu bisa digunakan untuk memanah agar tepat sasaran, ya. Sampai demikian, ya, di dalam membaca Al-Quran betul-betul diluruskan agar jangan sampai kemudian ada kekeliruan, bahkan kemudian dibaca dengan begitu indah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu ya'tani bihurufihi, ya, akan tetapi dia memperhatikan huruf-hurufnya, ya, wa yudayyi'u hududahu, dan dia menyia-nyiakan batasan-batasan dari Al-Quran tersebut.
ya, hanya memperhatikan huruf-hurufnya, ya, kemudian bagaimana melakukannya, kemudian dia menyia-nyiakan hukum-hukum, ya, ataupun batasan-batasan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau hafizahullah, yaqulu al-imamu Ibnul Qayyim, al-imam Ibnul Qayyim berkata, Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid, Al-Qur'an seluruhnya itu tentang tauhid. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillahi, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu, ya, bisa jadi adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, wa tarki syirki, dan perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Wa imma, dan bisa jadi juga apa? Bayanun, penjelasan li jazai ahli tauhid, balasan untuk orang-orang yang bertauhid. Wa jazai ahli syirki, dan balasan untuk pelaku kesyirikan. Demikian Al-Qur'an. Ya. Bisa jadi itu terkadang isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Ya, juga isinya itu penjelasan tentang balasan bagi orang yang bertauhid, balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halali wal harami, dan juga bisa jadi ataupun terkadang Al-Quran itu tentang hukum-hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid, dan hal ini terkait dengan hukum halal haram itu termasuk dari hak-hak tauhid. Wa imma qasasun anir rusuli wa umamihim, dan juga terkadang isi Al-Quran itu adalah apa? Kisah-kisah tentang para rasul dan umat mereka. Wa ma hasala bainahum minal khusumati, dan tentang apa yang terjadi di antara mereka berupa khusumat, ya, permusuhan. Wa hadza jazaa'ut tauhidi wa syirki, dan ini adalah balasan dari tauhid dan syirik. Fal Qur'anu kulluhu tauhidun, maka Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu seluruhnya adalah tauhid. Min awwalihi ila akhirih, dari awalnya sampai akhirnya. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, yaqra'una hadzal Qur'ana, mereka senantiasa membaca Al-Qur'an, wa hum muqimuna ala syirkil akbari, dalam keadaan mereka itu berada di atas syirkul akbar, ya, syirik yang besar. Wa yaquluna la ilaha illallah, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa la ya'maluna biha, dan mereka tidak mengamalkan la ilaha illallah tersebut. Hum fi wadin wal Qur'anu wa la ilaha illallah fi wadin akhar, mereka berada pada satu lembah, sedangkan Al-Quran dan la ilaha illallah itu berada pada lembah yang lain. Innama hiya alfazun alal lisani faqat, hanya saja la ilaha illallah itu, ya, adalah lafaz-lafaz di lisan saja. Jadi mereka hanya kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dilafazkan saja tanpa kemudian memahami maknanya, tanpa kemudian mengamalkan dari kandungan la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah ini menjadi zikir, menjadi wirid yang senantiasa diucapkan. Akan tetapi ternyata dalam keadaan mereka menjadikan kalimat la ilaha illallah ini senantiasa diucapkan di lisan, ternyata mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, lau tas'alu wahidan minhum, kalau seandainya engkau tanya salah seorang dari mereka, ma makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, la qala laka, niscaya dia akan berkata kepadamu, la adri, saya tidak tahu, ana lam ata'allam, saya belum belajar, ya. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, idan anta, kalau begitu engkau takulu mengatakan la ilaha illallah, wala ta'lamu ma maknaha, ya, sedangkan engkau tidak mengetahui apa makna la ilaha illallah, wala ta'lamu ma maknaha. Hal hadza yaliku bil muslimi, apakah hal ini pantas bagi seorang muslim, mengaku muslim, ya, mengucapkan la ilaha illallah, dijadikan zikir, dijadikan wirid, akan tetapi tidak memahami la ilaha illallah?
Apakah ini pantas bagi seorang muslim? Tentu jawabannya adalah hal ini sangat tidak pantas ada pada diri seorang muslim. Karena kalimat la ilaha illallah adalah pokok, ya, yang mana seseorang ketika dia ingin masuk ke dalam Islam maka dia harus bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, taqulu kalaman, engkau mengucapkan satu ucapan, la ta'rifu maknahu, ya, yang engkau tidak mengetahui maknanya, wala tahtammu bihi, dan engkau tidak memperhatikannya. Au taqulu, atau engkau mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu, aku mendengar manusia mereka mengatakan sesuatu maka aku pun ikut mengatakannya, ya. Mithlu ma yaqulul munafiq fil qabri idza su'ila, ya, seperti apa yang dikatakan oleh orang munafik di kuburnya apabila dia ditanya, ya, tentang pertanyaan kubur, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Orang munafik ini menjawab, yaqul sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, ya, maka aku pun mengucapkannya. Mujarradu muhakatin, ya, sekedar meniru saja, ikut-ikutan, ya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Wa mathalul ladzina kafaru, dan permisalan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a, seperti permisalan itu orang yang, yaitu pengembala yang menghalau hewan ternak, ya, yang mana hewan ternak itu tidak mendengar kecuali panggilan dan teriakan, ya. Dia mendengar suara tetapi dia tidak paham, hanya yang dia dengar itu adalah panggilan dan teriakan. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun, ya, mereka itu tuli, bisu dan buta, fahum la yaqilun, maka mereka itu tidak memahami, ya. Syabbahahumullahu bil bahaimi, Allah menyerupakan mereka orang-orang kafir dengan hewan-hewan ternak, allati tasma'u sautar ra'i wa tasma'u al-huda'a, ya, yang mana hewan ternak itu mendengar suara pengembala dan mendengar halauannya, wa tamshi ala sautir ra'i, dan dia berjalan mengikuti suara, ya, pengembala tersebut, wa hiya la tafhamu ma'nahu, dalam keadaan hewan ternak itu tidak memahami maknanya. Demikian, hanya berjalan mengikuti suara pengembalanya dalam keadaan dia tidak tahu apa makna dari suara tersebut. Ya, barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Adapun yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru murni kesalahan kami pribadi dan datangnya dari syaitan, wal iyadu billah. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.